Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat sosial, politik, dan ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif STHI, MAG. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Konsep Keadilan Menurut Perspektif Al-Quran. Sebelum kami masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Suci Ulya Rahimi dengan NIM 1915020098. Selanjutnya, rekan saya atas nama Otriananda dengan NIM 1915020076. Pengertian keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab, yaitu al-adlu, yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles and Miriam dalam Miriam Budi Harjo meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas penyelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Al-Quran menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut paut dengan keadilan. Bahkan, kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari kata al-adlu. Kata-kata sinonim seperti al-qistu, al-hukmu, dan sebagainya digunakan oleh Al-Quran dalam pengertian keadilan. Tentang keadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran setidaknya menggunakan 3 tema untuk menyebut keadilan, yaitu al-adl, al-qist, dan al-mizan. Yang pertama, al-adl, berarti sama, memberi kesan adanya 2 pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. Kemudian al-qist, berarti bagian, yang wajar atau yang patut. Ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. Al-qist lebih umum dari al-adl. Karena itu, ketika Al-Quran menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah.
fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh keadilan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Kemudian selanjutnya al-mizan. Al-mizan berasal dari kata wazan yang artinya timbangan. Al-mizan juga dapat berarti keadilan, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Kemudian selanjutnya, bidang-bidang keadilan. Beberapa bidang-bidang keadilan yang wajib ditegakkan adalah yang pertama, keadilan hukum, yang kedua, keadilan ekonomi, yang ketiga, keadilan politik, yang keempat, keadilan berteologi atau berkeyakinan, kelima, keadilan kesehatan, dan yang terakhir, keenam, keadilan pendidikan. Selanjutnya, makna keadilan. Keadilan memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, adil yang berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil. Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya, miskin, lelaki, perempuan, pejabat, rakyat, dan sebagainya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasul saat Haji Wada. Di saat itu, Rasul menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Ia menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, adil yang berarti seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Artinya, wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengadilkan kamu, menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Yang ketiga, adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wada'ash syai' fi mahallihi, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zalim, yaitu wada'ash syai' fi ghairi mahallihi, artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang keempat, adil yang dinisbatkan pada ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah Subhanahu wa taala. Keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut sebagai Qa'imam bil qisti, yang artinya yang menegakkan keadilan. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 18 yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku adil. Yang pertama, adil terhadap diri sendiri.
Adil terhadap diri sendiri berarti menempatkan diri sendiri pada tempat yang baik dan benar, serta tidak menuruti hawa nafsu yang dapat mencelakakan diri sendiri. Jika seseorang mampu berbuat adil terhadap dirinya, maka ia akan meraih keberhasilan dalam hidupnya, bahagia secara batiniah, menjadi pribadi yang menyenangkan sehingga disukai banyak orang, dapat meningkatkan kualitas dirinya, dan nantinya memperoleh kesejahteraan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah bentuk perilaku adil terhadap diri sendiri. Yang pertama, melakukan aktivitas pada waktunya. Yang kedua, menjaga kesehatan kondisi tubuh. Selanjutnya, adil terhadap orang lain. Berbuat adil kepada orang lain berarti memperlakukan orang lain dengan layak, memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, serta tidak menyakiti ataupun merugikan orang lain. Jika seseorang mampu berbuat adil pada orang lain, maka ia akan mampu membangun relasi atau hubungan yang baik, sehingga disukai oleh banyak orang. Berikut adalah beberapa sikap yang menunjukkan bahwa seseorang mampu bersikap adil kepada orang lain. Yang pertama, berkata dengan santun. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, berprasangka baik kepada orang lain. Dan yang keempat, ikut membantu saat melihat orang lain kesusahan. Selanjutnya, contoh perilaku adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak menyekutukannya dengan sesembahan yang lain. Yang kedua, mengerjakan sholat tepat waktu atau tidak menunda-nundanya. Yang ketiga, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.